Pendaftaran pilkada semakin mendekati hari akhir pada tanggal 27 Agustus. Pendaftaran sudah harus dilakukan oleh partai atau gabungan partai politik. Dan kita menyoroti pilkada DKI Jakarta yang sampai saat ini menjadi misteri adalah PDI Perjuangan akan mendukung siapa maju dalam proses pilkada kali ini. Banyak orang yang menduga-duga gerakan politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang beberapa hari kemarin bertemu dengan jajaran pengurus Dewan pengurus daerah DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dan kesan yang muncul bagi publik adalah bahwa PDI Perjuangan akan mendukung Anies Baswedan maju sebagai cagup di pilkada DKI Jakarta berpasangan dengan kader PDI Perjuangan yang kita belum tahu sampai saat ini siapa. Dan kita juga mendengar beberapa hari yang lalu Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, bahkan menyindir tentang Anies yang ingin mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dengan statement yang menurut saya adalah statement yang keras dan tegas. Kemarin kemana aja, sekarang kok minta dukungan. Mau nurut atau tidak? Nah, ini adalah bahasa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau kita menggabungkan antara statement Ibu Mega dengan pertemuan yang dilakukan oleh DPD DKI Jakarta PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan, memang ada contrasting. Tetapi politik kita tidak bisa terjemahkan secara harafiah, secara kasat mata. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam politik itu justru yang tidak terlihat oleh mata. Dan itulah realitas sesungguhnya. Hal-hal yang terjadi belum tentu adalah kenyataan sesungguhnya. Begitulah politik. Nah sekarang kira-kira apakah memang PDI Perjuangan akan benar-benar mendukung Anies Baswedan atau mendukung kadernya maju dalam Pilgub DKI Jakarta? PDI Perjuangan harus sangat realistis, tetapi juga tidak boleh pragmatis dan oportunis. Karena ini bahaya. Saya tahu PDI Perjuangan adalah partai yang sangat menjunjung tentang ideologi dan sangat ideologis dengan nilai-nilai kebangsaannya. Dan sejarah telah membuktikan siapa Anies Baswedan pada Pilkada 2017 lalu yang berdarah-darah di Jakarta dan membuat saudara kita Ahok atau Basuki Cahayapurnama harus mendekam di penjara karena tuduhan penistaan agama. Dan ini adalah luka lama yang masih tersimpan di PDI Perjuangan. Bagaimana kala itu PDI Perjuangan yang mengusung Ahok Jarot harus tumbang oleh politik identitas yang dimana Anies Baswedan adalah salah satu motor yang menjadi calon gubernur pada saat itu. Nah, apakah PDI Perjuangan akan menggadaikan semua ideologi itu kepada Anies Baswedan? Karena seperti yang disampaikan oleh Ahmad Basara, Ketua DPP PDI Perjuangan, menyatakan kader saja bisa berkhianat, apalagi orang lain. Saya tidak tahu apakah Anies Baswedan akan menjadi kader PDI Perjuangan atau tidak. Tetapi yang kita mau lihat sekarang adalah kepentingan apa dalam Pilkada Jakarta. Jika kepentingannya adalah hanya sebuah kemenangan untuk mengalahkan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yaitu Ridwan Kamil, maka memang sosok yang pas untuk melawan itu, melawan kekuasaan adalah Anies Baswedan, karena Anies Baswedan ini di akar rumput masih sangat kuat. Tetapi jika hitungan politiknya adalah kompetisi yang fair, demokrasi yang bersih dengan tujuan berupaya menang, dan kalau kalah harus legowo menerima, maka Anies bukan sosok yang tepat untuk itu. Banyak kader PDI Perjuangan yang potensial untuk menghadapi Ridwan Kamil. Tetapi karena yang dihadapi kali ini bukan Ridwan Kamil pribadi, tetapi adalah sebuah gerbong kekuatan di belakang, di depan penguasa. Inilah yang dilawan. Maka siapa yang bisa melawan ini saat ini adalah Anies Baswedan. Tetapi Anies ini harus kita sangat hati-hati. Jangan sampai nanti kemudian pergi melenggang dengan caranya sendiri, meninggalkan PDI Perjuangan dan akhirnya menyisakan luka kembali pada PDI Perjuangan. Jadi saya melihat bahwa PDI Perjuangan harus sangat realistis kali ini, harus sangat berpikir, harus sangat ideologis untuk memutuskan. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ketika nanti mendukung Anies. Jangan-jangan Anies ini akan Jokowi kedua bagi PDI Perjuangan nantinya. Tetapi kalau memang kepentingannya hanya untuk mengalahkan Kim, maka Anies adalah pilihannya. Menurut saya seperti itu. Dan saya percaya Ibu Megawati Soekarno Putri memiliki pandangan yang sangat jernih, sangat terang untuk melihat konstelasi politik di DKI Jakarta kali ini. Dan saya percaya Ibu Megawati sebagai Ketua Umum akan memutuskan keputusan yang sangat
tepat, sangat jelas, dan untuk mengakomodir semua kepentingan bangsa dan negara.